Halo my YouTube friends, pernah gak sih kalian ngerasa bingung ketika mau painting? Karena bertanya-tanya, kertas apa sih yang paling cocok dan bagus untuk digunakan? Kalau aku sih sering banget bingung. Untuk kalian yang follow IG aku, pasti tahu kalau aku sering banget coba-cobain berbagai jenis kertas. Biasanya setelah aku nyobain kertas itu banyak tuh yang tanya ke aku, gimana kertasnya, enak atau enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, aku akan membuat video review dari kertas-kertas berikut ini. Kertas-kertas yang ada di list ini mudah didapatkan di Indonesia. Aku akan mencoba dari berbagai brand dan juga berbagai tekstur dari kertas tersebut. Sebelumnya aku udah pernah buat video review tentang Artemisia watercolor paper yang 100% cotton. Kurang lebih aku juga akan melakukan hal yang sama kayak di video tersebut. Nah, untuk video introduction ini, aku akan menjelaskan kira-kira tes-tes apa aja yang akan aku lakukan di kertas-kertas watercolor tersebut. Aku akan menggunakan cat air yang sama, yaitu Daniel Smith, dan juga kuas-kuas yang sama di setiap videonya. Tes-tes yang akan aku lakukan yaitu yang pertama lifting test, terus dry brush technique, mixing colors, granulation, wet on wet, pencil and eraser, masking tape, dan juga masking fluid. Di video ini aku akan menjelaskan kenapa aku memilih tes-tes berikut ini untuk mengetes watercolor paper, dan aku juga akan menjelaskan caranya seperti apa. Selain melakukan ke-8 tes ini, aku juga akan melakukan mini painting pada kertas tersebut. Setelah aku melakukan tes dan juga mini painting, di akhir video aku akan menjelaskan hasilnya dan juga final conclusion mengenai kertas tersebut. Jadi di setelah video ini, aku nggak akan menjelaskan lagi kenapa aku melakukan tes-tes tersebut dan caranya. Video reviewnya akan lebih kepada hasil dari tes yang aku lakukan dan juga hasil dari painting yang aku lakukan tersebut. Oke, aku akan jelaskan sekarang ya mengenai tes-tesnya. Aku akan menggunakan kuas ini untuk melakukan pengetesan. Yang pertama yaitu lifting test. Jadi aku akan membuat warna seperti ini. Ada dua. Kemudian yang satu akan aku biarkan kering. Sedangkan yang satunya lagi akan aku coba untuk lifting, yaitu mengangkat warna pada saat catnya masih basah. Untuk lifting catnya, aku akan menggunakan kuas pipih dan kecil seperti ini. Jadi pada awalnya itu aku basahin dulu, kemudian aku lap kuasnya di kain atau di tisu. Jadi kondisi brushnya ini dalam keadaan lembab. Kemudian pada kondisi cat yang masih basah, ujung kuasnya aku gores-goreskan di catnya seperti ini. Terus brushnya ini aku bersihkan lagi ujungnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama berulang kali untuk melihat apakah kertasnya bisa tahan atau tidak robek saat kita lakukan lifting test. Nah, kita akan biarkan cat yang bagian bawah sampai kering dulu, baru kita lifting. Selanjutnya, tes yang kedua yaitu dry brush technique. Jadi dry brush technique ini biasanya digunakan untuk memberikan efek-efek seperti
saat kita gambar bebatuan atau kita gambar landscape yang ada rumput-rumputan. Nah, itu biasanya aku pakai dry brush teknik ini. Caranya adalah kondisi kuas itu tidak basah tapi cenderung lebih lembab. Kemudian kita ambil pigmennya, lalu ujung brushnya ini kita tap-tap di tisu supaya sisa-sisa airnya terserap di tisu. Jadi kondisi brush itu tidak basah namun hanya lembab. Sampai pigmennya kita rasa udah cukup, baru kita bisa goreskan si kuas itu di kertas. Biasanya hasil dry brush teknik ini akan sangat jelas terlihat ketika kita memakai kertas yang bertekstur seperti cold pressed atau rough. Tes yang selanjutnya yaitu mixing colors. Aku mau melihat apakah pada kertas ini ketika kita mencampurkan dua warna yang berbeda, hasil warnanya itu akan ngeblend dengan sangat baik ataukah tidak. Pertama kita basahin dulu kertasnya, kemudian kita ambil dua pigmen yang berbeda. Di sini aku pakai warna merah, pink, dan akan aku campur dengan warna biru. Nanti di akhir aku akan lihat apakah warnanya ini ngeblend dengan sempurna ataukah ngeblok setiap warna masing-masing. Lalu tes selanjutnya yaitu untuk melihat granulation. Biasanya watercolor yang memiliki granulation akan terlihat dengan jelas pada kertas yang bertekstur. Di sini aku memakai Lunar Black dari Daniel Smith. Setelah kertasnya kering, nanti akan terlihat apakah granulasinya itu terlihat di kertas atau enggak. Yang selanjutnya aku mau ngelihat wet on wet. Pertama aku basahin dulu kertasnya, terus nanti aku akan beri pigmen di situ. Aku mau lihat apakah catnya itu diem aja atau akan nyebar ke segala arah. Ini juga sebenarnya tergantung dari merek dan juga jenis watercolornya, tapi biasanya aku pengalaman di beberapa kertas dengan cat air yang sama itu hasilnya berbeda. Jadi aku juga mau lihat apakah di setiap paper yang mau aku review ini hasilnya berbeda atau enggak menggunakan cat air yang sama. Tes selanjutnya yaitu pencil dan erasers. Biasanya ketika aku sketching terus ada yang salah, saat dihapus itu suka ada bekas-bekas dari pensilnya. Nah, di sini aku mau lihat dengan berbagai ketebalan pensil apakah ketika aku beri goresan terus aku hapus akan berbekas di kertasnya atau enggak. Di sini aku sama sekali nggak menekan pensilnya, benar-benar cuma aku bikin garis tanpa ada tekanan sama sekali. Aku menggunakan 4 ketebalan pensil yang berbeda dari 6H, 2H, HB, dan 2B. Kemudian aku hapus, nanti kita lihat dengan lebih jelas apakah ada bekas dari pensil tersebut atau enggak. Oke, selanjutnya aku akan melakukan tes dengan masking tape. Aku menggunakan yang merek Himimiya, salah satu favorit aku. Jadi aku akan tempelin masking tape-nya, kemudian nanti aku akan beri cat di atasnya. Lalu ketika sudah kering akan aku peel off masking tape-nya dan lihat apakah kertasnya itu sobek atau enggak.
Selanjutnya, masking fluid. Di sini aku memakai merek Royal Talens. Aku mau ngetes apakah ketika kita aplikasikan masking fluid di kertasnya itu akan robek atau enggak saat masking fluidnya di peel off. Sekarang kita tunggu masking fluidnya kering dan juga nanti masking tape-nya kering dan kita akan peel off. Oke, untuk yang lifting test, cat yang bagian bawah udah kering. Aku akan melakukan hal yang sama seperti yang bagian atas, menggunakan kuas yang sama untuk mengangkat catnya apakah bisa dan juga apakah kertasnya sobek atau enggak. Masking tape juga udah kering, sekarang kita akan peel off. Masking fluidnya juga udah kering dan sekarang akan aku peel off. Nanti di setiap review watercolor papernya, proses yang aku lakukan sebelum ini itu akan aku lakukan dengan time lapse, jadi dipercepat. Baru setelah selesai dan juga aku selesai melakukan painting, aku akan jelasin di akhir mengenai hasilnya. Karena video ini cuma introduction aja, jadi aku nggak akan jelasin hasilnya ya. Kira-kira pada review-review setelahnya, aku akan melakukan hal yang sama seperti ini, dan di akhirnya juga akan aku jelaskan final conclusion-nya. Supaya teman-teman juga bisa nyobain kertas-kertas ini dan gak galau lagi kira-kira mau pakai kertas yang mana sih untuk painting. Aku adain giveaway untuk ngedapetin 2 sketchbook dengan berbagai jenis brand watercolor paper ukuran A5 untuk 2 orang. Kalau mau ikutan, caranya gampang banget. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di IG story. Tapi salah satu caranya adalah kalian tulis akun IG kalian di kolom komentar video YouTube ini. Oke, itu aja yang mau aku jelasin untuk introduction-nya. Tungguin terus watercolor paper review-nya yang akan aku post. Good luck untuk giveaway-nya dan see you on my next video. Bye bye.